Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Otomasi Industri. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pengetahuan dasar tentang PNID. Bersama saya, Riki Dwi Purianto, dosen program studi teknik elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. PNID merupakan singkatan dari Piping and Instrumentation Diagram. PNID merupakan gambaran sebuah proses secara grafis yang lengkap meliputi perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software, yang diperlukan untuk kepentingan desain atau perencanaan, pembuatan, dan pengoperasian suatu fasilitas. Selain itu, PNID merupakan deskripsi sebuah proses dan peralatan yang digunakan dalam proses secara grafis menggunakan simbol yang standar. Standar yang dapat digunakan adalah American National Standard Institute atau disingkat ANSI, dan Instrument Society of America atau disingkat AISA, dengan nomor S5.1, yaitu tentang Instrumentation Symbols and Identification. PNID digunakan oleh teknisi lapangan, insinyur, dan operator untuk pemahaman suatu proses dan bagaimana peralatan-peralatan yang terpasang saling terhubung. Istilah lain yang digunakan untuk PNID dapat kita lihat bersama pada contoh gambar PNID tersebut terdapat beberapa simbol dan huruf. Simbol yang ditemui pada contoh sederhana tersebut adalah gambar pompa, tangki, garis, valve, dan lain sebagainya. Selain itu, pada gambar juga ditemui beberapa contoh huruf yang tentunya memiliki makna tertentu. Sebagai contoh adalah huruf F yang berarti flow, huruf L yang berarti level, huruf T yang berarti temperatur, huruf A yang berarti analyzer, dan huruf C yang berarti kontrol. Sebelumnya telah dikatakan bahwa PNID merupakan sebuah standar yang digunakan oleh teknisi lapangan, insinyur, maupun operator dalam memahami suatu proses. Tujuan adanya standar adalah menetapkan pengertian yang sama dalam perancangan instrumen dan sistem yang digunakan untuk pengukuran dan kendali. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemahaman yang sama terhadap sebuah proses, akan mempermudah mereka dalam mengkomunikasikan suatu permasalahan yang terjadi pada sebuah sistem. Pada sebuah gambar PNID dapat ditemui komponen pipa, elemen pneumatik atau hidrolik, elemen pemanas, instrumen, dan peralatan proses. Beberapa contoh simbol yang biasa ditemui pada PNID adalah pipa, valve, solenoid valve, control valve, pompa, reaktor atau vessel, pemanas. Pada PNID menggambarkan 4 komponen penyusun sebuah sistem kontrol, yaitu terdapat aliran proses dari sistem tersebut, pengukuran yang dilakukan oleh sensor, transducer yang berfungsi menerima sinyal dari sensor, dan elemen pengendali akhir. Keempat komponen tersebut membentuk loop kendali sebuah proses yang akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Suatu proses yang terjadi pada sebuah sistem pada umumnya terdapat gangguan yang dapat berasal dari dalam maupun luar sistem yang membuat sistem perlu proses kendali agar mencapai hasil optimal. Keluaran dari sebuah proses berupa besaran dapat diukur menggunakan sensor dan transducer. Hasil pengukuran diharapkan sama dengan set point, sehingga selisih yang dihasilkan antara hasil pengukuran dan set point disebut sebagai error. Pengendalian dilakukan dengan menerapkan algoritma pengendali dengan melakukan komputasi untuk mengurangi error. Hasil sinyal yang dikendalikan akan dikirim ke perangkat kendali akhir untuk dihasilkan variabel yang sudah dimanipulasi agar mencapai hasil optimal. Jika terdapat zat cair yang mengalir pada sebuah pipa dan melewati sensor, dalam hal ini digunakan flow sensor untuk mengukur aliran zat cair dalam pipa. Maka nilai aliran zat cair yang terukur di sensor diterima oleh transmitter dan dikirimkan ke komponen pengendali. Pada komponen pengendali, nilai aliran zat cair akan dibandingkan dengan set point yang diinginkan. Jika terdapat selisih atau error, maka pengendali akan melakukan komputasi untuk menghasilkan sinyal kendali yang dikirimkan ke valve.
Valve merupakan elemen kendali akhir yang dapat membuka dan menutup katup sesuai sinyal kendali yang dikirimkan pengendali. Besarnya bukaan katup yang sudah disesuaikan berdasarkan sinyal kendali menyebabkan aliran zat cair setelah melalui valve akan sesuai dengan set point. Sensor adalah peralatan yang menerima dan merespons sinyal atau stimulus. Sensor pada umumnya merupakan perangkat elektronik yang mendeteksi besaran fisik, mengukur, dan mengubah hasil pengukuran ke bentuk sinyal untuk direkam atau diolah. Contoh sensor antara lain. 1. Temperatur sensor. Contohnya adalah termokopel dan RTD. Termokopel adalah persimpangan antara dua logam yang menghasilkan tegangan yang sebanding dengan perbedaan temperatur antara dua jenis logam tersebut. Sedangkan RTD atau resistance temperatur detektor merupakan sensor untuk mengukur temperatur dengan mengkorelasikan resistansi dari RTD dengan temperatur. Elemen RTD terbuat dari bahan murni yang ketahanannya pada berbagai suhu telah didokumentasikan. Bahan memiliki perubahan resistensi yang dapat diprediksi saat suhu berubah. Perubahan yang dapat diprediksi inilah yang digunakan untuk menentukan suhu. Yang kedua, flow sensor. Contohnya adalah turbine meter, magnetic flow meter, orifice meter, venturi meter. Dalam turbin, konsep dasarnya adalah meter dibuat dengan luas penampang yang telah diketahui. Sebuah rotor kemudian ditempatkan di dalam meter dengan baling-balingnya aksial ke aliran zat yang mengalir. Ketika suatu zat mengalir melewati bilah rotor, maka akan muncul kecepatan sudut di bilah dan ke rotor. Kecepatan sudut ini berbanding lurus dengan laju aliran volumetrik total. Transmitter adalah transducer yang merespon pengukuran suatu variabel dan merubahnya ke bentuk sinyal standar untuk ditransmisikan. Sedangkan transducer adalah peralatan yang menerima sinyal keluaran dari sensor. Contoh transmitter antara lain pressure level transmitter, differential pressure transmitter, dan pressure transmitter. Controller adalah peralatan yang berfungsi untuk mengamati dan mempengaruhi kondisi operasi sebuah sistem dinamis. Kondisi operasi secara khusus merujuk pada variabel output dari sistem yang dipengaruhi oleh variabel input. Contoh controller adalah indicating controller dan recording controller. Final control element atau elemen kendali akhir adalah alat yang secara langsung mengendalikan nilai dari variabel yang dimanipulasi atau manipulated variabel pada control loop. Contoh elemen kendali akhir adalah pompa, control valve, dan pemanas. Baik, itu tadi penjelasan tentang pengetahuan dasar PNID. Terakhir sebagai ringkasan, pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang 1. Pengertian PNID. 2. Contoh simbol yang digunakan pada PNID. 3. Elemen penyusun PNID. Selanjutnya, dari materi ini silahkan dikembangkan sendiri mengenai contoh gambar PNID dari sumber lain yang relevan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai simbol dalam PNID sesuai dengan standar ISA nomor S5.1, yaitu tentang Instrumentation Symbols and Identification. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Jika ada masukan, silahkan kirim email ke kami di alamat riki@dpree.uad.ac.id. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.